Hasil pertandingan, Messi dapat sambutan hangat di Miami. Casemiro cedera harus menepi beberapa laga. MU rekrut kiper Porto. Justin Hubner OTW jadi warga negara Indonesia. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. PSG menang besar atas Montpellier pada lanjutan Liga Prancis 2023-2024 Sabtu dini hari tadi. Bermain sebagai tuan rumah, Lee Kang-in sudah membawa PSG unggul pada menit ke-10 memanfaatkan umpan Achraf Hakimi. PSG lalu memperlebar keunggulan di babak kedua melalui aksi Zaire Emery dan Vitinha. Kemenangan 3-0 ini membawa PSG sementara memimpin klasmen Ligue 1. Dari tanah Spanyol, Las Palmas sukses memenangkan Atletico Madrid 2-1 dalam laga La Liga 2023-2024 Jornada 12 di Estadio de Gran Canaria, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Las Palmas mengunci kemenangan berkat gol Kylian Rodriguez dan Benito Ramirez. Lalu, Alvaro Morata sempat memperkecil ketinggalan untuk Los Rojiblancos. Berkat hasil ini, Las Palmas berhak naik ke peringkat 9 klasmen dengan 17 poin. Sementara itu, Atletico masih tertahan di peringkat ketiga dengan poin 25. Lionel Messi mendatangi para pemain muda Inter Miami dengan membawa Ballon d'Or miliknya pada Kamis 2 November waktu setempat. Ia lalu menyalami para pemain muda dari berbagai kelompok umur. Penyerang asal Argentina itu memang sudah kembali ke Miami tak lama usai diumumkan menjadi peraih Ballon d'Or 2023 pada Selasa 31 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Ia pun sudah mendapat sambutan dari rekan setimnya di tim utama. Gol melaporkan Zlatan Ibrahimovic kabarnya siap kembali ke AC Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, Milan berencana memberi Ibrahimovic peran utama dan bukan sekedar proyek basa-basi. Penawaran kedua adalah bekerja dengan tim Stefano Pioli dan jadi bagian dari kehidupan dan aktivitas sehari-hari di Milanello. Tapi, Ibra memiliki satu persyaratan yang saat ini masih dinegosiasikan. Manchester United mendapatkan kabar buruk karena Casemiro dipastikan harus menepi selama beberapa pekan karena cedera hamstring. Casemiro hanya bermain setengah babak saat setan merah kalah telak 0-3 dari Newcastle United di turnamen Carabao Cup pertengahan pekan lalu. Ini setelah melalui pemeriksaan tim medis, gelandang berkebangsaan Brasil dipastikan harus absen membela MU dalam beberapa pertandingan. Anwar El Ghazi diputus kontrak oleh klub Jerman Mainz. Pemutusan kontrak ini adalah buntut postingan-postingan media sosial El Ghazi belakangan ini. Nama Anwar El Ghazi memang tengah jadi sorotan lantaran kevokalannya dalam bersuara membela Palestina. El Ghazi lalu merespon tindakan pemecatan terhadap dirinya. Ia tidak mengkhawatirkan pemutusan kontrak tersebut karena dirinya merasa lebih peduli untuk membela perjuangan hak warga Palestina yang terjajah. Jurgen Klopp memberi kebebasan bagi Luis Diaz untuk dapat tidak bermain saat melawan Luton setelah kasus penculikan orang tuanya di Kolombia. Hal itu disampaikan pelatih Liverpool tersebut pada konferensi pers pra-pertandingan Jumat 3 November. Pada sesi ketika ia bersama kami, Anda dapat melihat bahwa saat ia bersama teman-temannya, ia baik-baik saja. Namun Anda dapat melihat bahwa ia kurang tidur. UEFA menolak banding Barcelona terhadap denda 500.000 euro karena pelanggaran peraturan Financial Fair Play atau FFP, kata Badan Sepak Bola Eropa itu pada Jumat. Badan pengawasan UEFA menyimpulkan bahwa Blaugrana telah memasukkan pendapatan dari aset tidak berwujud ke dalam rekening mereka yang diserahkan ke UEFA yang bukan merupakan penjualan pemain dan tidak relevan dengan perhitungan FFP. Selepas acara penganugerahan Ballon d'Or, Kylian Mbappe mendapat sebuah pertanyaan dari jurnalis El Chiringuito asal Spanyol. Pertanyaan itu berkaitan dengan masa depan Mbappe di Real Madrid. Kylian, tahun depan ke Real Madrid atau tidak? Pada momen itu, Mbappe tidak menghentikan langkahnya. Ia hanya membalasnya dengan sebuah anggukan tipis dibarengi senyum seringai dan sebuah kedipan mata sambil berjalan untuk meninggalkan teater du Châtelet. Sementara itu, mantan kiper Los Blancos, Paco Bullo, dalam program El Chiringuito de Mega, memberikan bocoran bahwa Mbappe akan memakai nomor 10 di Madrid musim depan.
Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) pada Jumat 3 November 2023 mengumumkan penunjukan Yaya Toure sebagai asisten pelatih timnas Arab Saudi dan akan bekerja bersama manajer Roberto Mancini. Mantan kapten timnas Pantai Gading itu bermain untuk Mancini saat juru taktik Italia itu menjadi manajer klub Liga Inggris, yakni Manchester City. Mancini sendiri sudah membesut timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023 lalu. Grup Amauri, induk perusahaan media French Football dan L'Équipe menggandeng UEFA untuk menggelar Ballon d'Or. Kerjasamanya akan dimulai pada 2024. Dengan menggandeng UEFA, Grup Amauri masih menjadi pemegang merek Ballon d'Or dan berjanji akan tetap independen dalam memberikan voting. Sementara UEFA punya tugas lain. UEFA akan menyumbangkan keahlian sepak bolanya, memasarkan hak komersial global, serta menyelenggarakan pesta penghargaan tahunan. Pertandingan lanjutan Serie A ini seharusnya diadakan di Artemio Franchi, Florence pada Senin 6 November dini hari. Namun, kini statusnya dipertanyakan. Wali kota Florence dan pihak Serie A tidak punya rencana untuk menunda laga ini meski di daerah tersebut terjadi banjir yang telah menewaskan 6 orang. Pihak Serie A mengumumkan akan ada momen mengheningkan cipta sebelum kick-off. Tapi, itu tidak cukup bagi Ultras Fiorentina Curva-Fiosol yang merilis pernyataan dan menuntut tindakan yang lebih dari para pemangku kebijakan dengan menunda laga kontra Bianconeri. Pedri mengalami cedera otot saat latihan pada 24 Agustus. Ia diperkirakan akan kembali setelah 6 pekan, tapi pemulihannya tertunda. Namun, kini ada kabar baik terkait kondisi sang gelandang. Xavi mengungkapkan dalam konferensi pers pada Jumat 3 November bahwa sang maestro lini tengah akan siap untuk bermain akhir pekan ini. Barcelona akan berhadapan dengan Real Sociedad di ajang La Liga. Sandro Tonali menerima larangan bermain sepak bola selama 10 bulan karena perjudian ilegal. Asosiasi Sepak Bola Inggris FA sekarang sedang menyelidiki apakah Sandro Tonali melanggar aturan taruhan setelah kepindahannya senilai 52 juta pounds ke Newcastle pada bulan Juli, yang berarti dia dapat terkena larangan bermain lagi. Daily Mail mengungkapkan bahwa FA sedang melihat kemungkinan bahwa Tonali yang mengaku kecanduan judi terus bertaruh pada sepak bola selama berada di bawah yurisdiksi mereka. Andre Onana bisa dipanggil kembali oleh timnas Kamerun di Piala Afrika 2024 pada Januari mendatang, yang artinya MU akan tanpa kiper utama mereka selama hampir sebulan. Alhasil, media Spanyol Fichajes mengabarkan bahwa Setan Merah ingin mendatangkan bala bantuan dan berminat pada kiper FC Porto Diogo Costa. MU tertarik merekrut kiper anyar karena membutuhkan kiper pelapis dan bukan gara-gara kinerja buruk Onana awal musim ini. Kendati demikian, mereka harus merogoh kocek hingga 50 juta euro untuk mewujudkan transfer ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi pemain muda Wolves Justin Hubner untuk menjadi WNI sudah memasuki tahap akhir. Kini, naturalisasi Hubner tinggal menunggu keputusan Presiden atau Kepres Joko Widodo dan mengambil sumpah menjadi WNI. Erick Thohir yang juga Menteri BUMN berharap proses naturalisasi Hubner menjadi WNI bisa berjalan lancar. Pedri, sang pemuda Barcelona, baru saja pulih dari cedera hamstring yang memaksanya absen cukup lama. Pedri memang lekat dengan cedera. Bek Aston Villa sekaligus timnas Spanyol Pau Torres meyakini masalah kebugaran yang dialami Pedri merupakan kesalahan Barcelona. Los Jules dianggap membuat Pedri terlalu keras bekerja sehingga rentan mengalami cedera. Perlu diketahui, Pedri sempat memainkan 73 laga bersama Barca dan timnas Spanyol pada rentan waktu 2020-2021. Sejak saat itu, ia mulai dihinggapi cedera. Pedri tercatat cuma tampil di 57 pertandingan Barca dalam 2 musim terakhir. Melalui akun Instagramnya, Mamadou Sakho, mantan punggawa Liverpool itu mengumumkan resmi meninggalkan Montpellier. Sebelumnya, situasi antara Sakho dan klub memang sedang memanas. Laporan dari L'Équipe menyebut jika pada awal pekan ini, Sakho terlibat perkelahian dengan pelatih Montpellier Michel Derzakarian. Pelatih asal Armenia sebelumnya sempat menyebut pemain asal Prancis itu sebagai sosok yang cengeng. Namun Sakho tak menanggapi hal tersebut dengan baik. Dikutip Tim Talk,
Denzel Dumfries menjadi salah satu pemain Inter Milan yang diperebutkan oleh tim-tim ternama di Eropa, khususnya Liga Inggris. Awalnya, MU menyatakan ketertarikannya kepada bek asal Belanda itu. Sekarang, tim Setan Merah tak lagi sendirian dalam perburuan Denzel Dumfries. Kabarnya, dua rival mereka di Premier League yakni Liverpool dan Chelsea diberitakan juga berusaha merekrutnya dari Inter Milan. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, mengkonfirmasi bahwa Samir Handanovic akan kembali ke klub. Mantan kapten dan kiper Nerazzurri tersebut akan mendapatkan peran yang tepat di Giuseppe Meazza. Seperti dilansir Football Italia, Handanovic kemungkinan akan memiliki beberapa opsi untuk kembali ke Inter, dimulai dengan menjadi rujukan dan pelatih bagi para kiper muda. Dia juga bisa menjadi pencari bakat untuk membantu klub menemukan pengawal mistar terbaik berikutnya. Barcelona sepertinya tidak akan punya banyak uang untuk mendatangkan pemain besar di jendela transfer mendatang, kecuali mereka mampu melakukan penjualan dalam jumlah besar. Namun, target transfer mereka bukannya kurang ambisius. Football Espada telah mengungkapkan 7 pemain yang sedang dilacak oleh Direktur Olahraga Deco dan stafnya. Mereka ialah Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kaoru Mitoma, Arthur Vermeeren, Nico Williams, Estevao Willian, dan juga Dani Olmo. Emiliano Martinez yang dulu mengejek Kylian Mbappe kini justru memberikan sanjungan kepada sang superstar Prancis. Kiper Argentina itu bahkan menjagokan penyerang muda Prancis itu meraih Ballon d'Or. Mbappe sendiri baru gagal memenangkan Ballon d'Or 2023. Striker 24 tahun itu cuma finish ketiga di bawah Lionel Messi dan Erling Haaland. Ketika Leo dan Cristiano pensiun, Kylian akan mengikuti jejaknya seperti mereka. Dia banyak memenangkan bola emas. Sanjung Martinez. Bek Chelsea, Thiago Silva berencana menjadi pelatih ketika dia mengakhiri karir bermainnya. Silva diperkirakan akan segera pensiun dari dunia sepak bola. Pasalnya, ia sekarang berusia 39 tahun dan kontraknya di Chelsea akan habis pada Juni 2024. Di lapangan, saya sudah seperti seorang manajer, bukan? Saat saya menonton pertandingan dari belakang, saya melihat banyak situasi, ucapnya. Manchester United akan menjadi saksi dari sejarah yang tercipta di Premier League akhir pekan ini, Sabtu 4 November 2023. Saat berkunjung ke Craven Cottage, kandang Fulham, laga MU akan dipimpin oleh wasit wanita pertama di Premier League. Dia adalah Rebecca Welch yang akan memandu Fulham versus MU. Perempuan 39 tahun tersebut dilansir Goal bakal menjadi official keempat secara penuh di laga tersebut, menemani John Brooks yang berposisi sebagai wasit, Lee Betts dan Matthew Welch sebagai asisten. Bek Manchester United Lisandro Martinez diketahui sedang berada di Argentina. Ia terlihat menghadiri pertandingan mantan klubnya Defensa y Justicia pada hari Rabu 1 November 2023 waktu setempat. Ia menonton pertandingan tersebut sejak awal hingga akhir. Lisandro sendiri terpantau masih mengenakan kruk dan menggunakan pengaman kaki saat menonton pertandingan mantan klubnya tersebut. Sang bek mengaku masih menjalani proses pemulihan cedera. Pelatih Birmingham City Wayne Rooney bersimpati terhadap situasi dan kondisi Erik ten Hag. Rooney meminta para pemain bintang Manchester United bertanggung jawab atas performa buruk pada awal musim kompetisi Liga Inggris. Ia meminta mereka untuk mengambil tanggung jawab atas tekanan yang semakin besar terhadap pelatih Erik ten Hag. Saya mengenal beberapa pemain di sana dan mereka tidak tampil pada level yang saya tahu mereka bisa, kata Rooney. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!